Halo, hai adik-adik, selamat malam. Jumpa lagi dengan Ibu Wiwi. Sebelum tidur, Ibu Wiwi punya cerita untuk kamu. Hari ini Ibu Wiwi mau bercerita tentang penyesalan Tantalanai, cerita dari Jambi. Dahulu kala, kerajaan Jambi dipimpin oleh raja yang berasal dari Turki. Tantalanai namanya. Ia memerintah dengan bijaksana. Tantalanai selalu berdoa agar keturunannya mampu meneruskan kepemimpinannya. Namun, hatinya mendadak gundah ketika seorang ahli nujum mengatakan sesuatu kepadanya. "Tuanku, putra tuan ini kelak akan membahayakan kerajaan. Dia kelak akan membunuh tuanku, ayahnya sendiri." Tantalanai tertegun mendengar ramalan itu. Akhirnya Tantalanai memerintahkan Datuk Emping Besi untuk menghanyutkan sang anak di tengah laut. Sang ratu tidak berdaya mencegah. Peti kayu membawa putra Tantalanai hanyut terbawa arus sampai ke negeri Siam dan ditemukan oleh Ratu Siam. Ratu pun membawanya ke istana. Dari tanda-tanda yang terdapat pada peti itu, Ratu Siam tahu kalau bayi mungil itu putra Raja Jambi. Putra Tantalanai kemudian diasuh oleh Ratu Siam hingga tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Dan dia mulai menanyakan asal-usul karena teman-temannya mengejeknya sebagai anak yang tidak berayah. Ratu Siam akhirnya menceritakan kisah sebenarnya. Mendengar cerita itu, putra Tantalanai sangat marah. "Aku akan membalas perbuatan orang yang sudah menelantarkan aku," tekadnya di depan Ratu Siam. Ia mempersiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Jambi. Mendengar itu, Ratu Siam diam-diam berkirim surat kepada kerajaan Jambi, memberitahukan tentang rencana itu. Ratu Siam tidak ingin ada pertumpahan darah di antara ayah dan anak. 1 tahun kemudian, pasukan Siam yang dipimpin oleh putra Tantalanai menyerang kerajaan Jambi. Pertempuran itu sengit terjadi. Banyak prajurit berjatuhan di kedua belah pihak. Melihat itu, Tantalanai mengalah. Ketika berhadapan-hadapan dengan putranya, ia mengatakan rahasia kelemahannya. "Anakku, ambillah sebuah batu runcing. Memang benar, kau dulu kubuang ke tengah laut karena percaya dengan ramalan ahli nujum dan menyia-nyiakanmu. Ayah sangat menyesal." Mendengar kata-kata ayahnya, kemarahan putra Tantalanai surut. Ia bersimpuh meminta maaf kepada ayahnya. Mereka saling memaafkan dan pertempuran pun berhenti. Putra Tantalanai dan pasukannya kembali ke Siam. Mendengar kata-kata ayahnya, kemarahan putra Tantalanai surut. Ia bersimpuh meminta maaf kepada ayahnya. Mereka saling memaafkan dan pertempuran pun berhenti. Putra Tantalanai dan pasukannya kembali ke Siam dengan membawa kedua orang tuanya. Mereka kembali berkumpul dan hidup bersama di Siam hingga akhirnya putra Tantalanai diangkat menjadi Raja Siam. Hingga saat ini
orang-orang percaya kalau Raja-Raja Siam adalah keturunan orang Jambi. Adik-adik yang baik, dari cerita tadi, adik-adik diajak untuk menghormati, menyayangi orang tua kita. Meskipun ada tindakan mereka yang menyakiti hati kita. Demikianlah cerita sebelum tidur malam ini. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan, dan memberikan inspirasi untuk hidup adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow, like, share, dan save video ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Jika perlu, save video ini supaya kalian bisa putar kembali video ini kapan saja. Ajak pula teman-teman untuk mendengarkan ya. Sampai jumpa besok. Dah, bye. Selamat tidur. Jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati.